Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung yang sekarang dikenal dengan Boarding School Tanah Tidung akan melaksanakan penerimaan peserta didik baru tahun pembelajaran 2021-2022. Adapun syarat pendaftaran, yang pertama, mengisi formulir pendaftaran online melalui laman ppdb.boardingschooltanahidung.com. Kemudian yang kedua yaitu fotokopi KIA 1 lembar apabila memiliki KIA. Kemudian yang ketiga, fotokopi akta kelahiran 1 lembar. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Yang kelima, pas foto terbaru ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 4 lembar. Kemudian yang keenam, memiliki ijazah SD atau sederajat atau dokumen lain yang menyatakan bahwa sudah lulus kelas 6 SD. Kemudian yang ketujuh, batas usia maksimal yaitu 15 tahun per 1 Juli 2021. Yang kedelapan yaitu memiliki surat keterangan kepala sekolah tentang prestasi akademik dan non-akademik apabila memiliki prestasi di sekolahnya. Kemudian yang sembilan, memiliki NIK dan KIP, PKH dan KIS jika ada. Kemudian yang ke-10, calon peserta didik adalah peserta didik yang berasal dari SD di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian yang 11 yaitu surat keterangan tidak mampu dari desa bagi pendaftar jalur yatim dan keluarga miskin. Kemudian jenis pendaftaran. Di sini jenis pendaftaran yaitu 10 peserta didik itu berasal dari ranking 1 dan 2 dari tes tiap kecamatan. Jadi nanti di kecamatan Sayap nilai tertingginya akan diambil 2 peserta, Desa Hilir 2 peserta, dan begitu juga dengan kecamatan lain. Jadi ada 2 nilai tertinggi setiap kecamatan akan diambil untuk memenuhi kuota 10 peserta didik ini. Kemudian ada 30 peserta didik itu murni dari seleksi tes dari secara ranking secara umum. Kemudian ada lagi 10 peserta didik dari anak yatim dan keluarga miskin, tetapi tetap menggunakan seleksinya dengan menggunakan tes. Ini semua seleksi itu dengan tes CBT nanti akan dilaksanakan di lab komputer di SMP Terpadu. Kemudian tahapan PPDB. Tahapannya perlu dicatat yaitu tanggal 31 Mei sampai dengan 5 Juni 2021 itu pendaftaran online melalui ppbd.boardingschooltanatidung.com. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021 itu akan dilaksanakan seleksi calon peserta didik. Kemudian 10 Juni 2021 itu pengumuman hasil seleksi. Kemudian 11 sampai 12 Juni 2021 itu verifikasi berkas dan wawancara ini bagi calon peserta didik yang dinyatakan lulus dan diterima di boarding school akan melaksanakan verifikasi berkas dan wawancara itu tanggal 11 sampai 12 Juni 2021. Kemudian tanggal 12 sampai 15 Juli 2021 nanti akan dilaksanakan MPLS dan MPLA, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dan lingkungan asrama. Mari kita simak cara pendaftaran online melalui ppdb.boardingschooltanatidung.com. Berikut adalah tutorial bagaimana cara mendaftar di ppdb.boardingschooltanatidung.com. Nanti setelah kita akses websitenya, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa menu, pengumuman, ada daftar, login, my account, dan semua pendaftar. Untuk memulai yaitu sekarang kita klik menu daftar untuk mendaftar peserta didik baru. Nah, ini formulir tampilan pendaftaran peserta didik baru seperti ini. Di sini ada pas foto. Pas foto silahkan upload foto ke Anda, yaitu misalnya kemarin backgroundnya warna merah. Nah, ini sudah masukkan fotonya sudah. Kemudian jenis pendaftaran. Jenis pendaftaran ada 2, yaitu ada jalur umum dan jalur yatim dan keluarga miskin. Silahkan Anda pilih. Apabila umum ini dia menggunakan tes, kemudian yang yatim dan keluarga miskin ini
ada tambahan persyaratannya, yaitu menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa dan memiliki kartu PKH gitu ya. Misalnya kita umum, silahkan klik umum. Kemudian NIS, masukkan NISN yang Anda miliki di SD. Biasanya NISN ini akan didapatkan pada waktu di SD itu ada sekitar 10 digit misalnya ini ya. Silahkan masukkan, kemudian masukkan nama lengkap. Nama lengkap ini sesuai dengan ijazah atau SKHU-nya. Misalnya nama lengkapnya, kemudian email. Ini wajib menggunakan email. Email apabila belum memiliki email, silakan buat email menggunakan gmail.com. Itu cukup mudah sekali. Kemudian password. Nah, untuk apa password? Password ini digunakan untuk login nanti untuk mengecek hasil pendaftaran Anda. Misalnya passwordnya silahkan buat sekuat-kuatnya. Di sini ada, terlalu mudah ya, kita buat agak susah. Begitu. Nah, kemudian apabila sudah diisi semua, ini hati-hati dalam mengisikan NISN. NISN apabila sudah terdaftar nanti maka Anda tidak bisa lagi daftar. Jadi terkunci. Jika NISN-nya sudah terdaftar, sudah terkunci, dia tidak bisa menggunakan daftar kembali dengan NISN yang sama. Begitu juga dengan email. Apabila email sudah terdaftar, maka tidak bisa juga menggunakan email yang sama untuk daftar kembali. Apabila sudah selesai semua, tinggal klik next. Di sini ada formulir pendaftarannya lagi. Sini pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki, silakan klik laki-laki. Kemudian NIK. NIK ini biasanya di kartu keluarga tuh sudah ada ya. Ingat, NIK bukan nomor kartu keluarga tapi NIK gitu ya. Biasanya angka sekitar 16. Kemudian tempat lahirnya, misalnya Seludau atau tempat lain, misalnya menggunakan Kabupaten Tanah Tidung misalnya. Sesuaikan saja dengan akte kelahirannya. Kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa, di sini silahkan dipilih, misalnya 2009. Ini ya, bulan apa, tinggal klik begini. Kemudian nomor registrasi akta ini biasanya ada di akte. Silahkan dilihat akte kelahirannya, nanti ada. Kemudian klik agama. Agama ini tinggal pilih, misalnya Islam, silahkan klik Islam. Kemudian alamat lengkap. Alamat lengkap ini yaitu alamat tinggal bersama orang tua. Misalnya orang tuanya di Bebatu sana, maka menggunakan alamat Bebatu. Misalnya alamat lengkap ini jalan, misalnya Jalan Pramuka. Kemudian nomornya berapa? Misalnya nomor 30. RT-nya RT 2. Nah, mungkin desanya, misalnya desanya ini Bebatu. Kecamatan yaitu Sesayap Hilir. Kemudian kode posnya silakan diisi 77161. Kemudian jenis tinggalnya ini bersama orang tua, wali, kos atau asrama. Nanti kalian pilih aja, misalnya sama orang tua, klik sama orang tua. Kalau sama wali, klik sama walinya. Misalnya di Bebatu itu tinggal bersama orang tua, berarti kita pilih bersama orang tua. Nah, kemudian moda transportasi ini menggunakan apa? Nanti pilih aja jalan kaki. Nanti kalian insya Allah akan di asrama, jadi menggunakan jalan kaki saja. Kemudian nomor KKS. Nomor KKS jika ada silakan diisi. Kalau tidak ada silakan dikosongkan. Misalnya ada nomor KKS-nya, silakan. Kemudian anak keberapa? Anak keberapanya ini silakan, misalnya anak keempat, berarti tulis keempat. Nah, di sini kemudian ada formulirnya, penerima KPS atau PKH. Punya tidak KPS atau PKH? Kalau punya PKH tadi kan bisa menggunakan jalur yatim apabila dia anak yatim. Apabila tidak punya, klik aja tidak. Kalau punya klik ya. Kemudian apabila tidak, berarti ini kosongkan aja. Tapi kalau kita pilih ya memiliki kartu KPS, maka di sini diinput nomornya berapa gitu ya. Misalnya nomor ini yang punya aja diinput. Kalau yang tidak punya berarti dikosongkan aja. Kemudian usulan dari sekolah layak PIP, layak tidak.
Kalau layak silahkan ya, kalau tidak berarti tidak. Dimana lihatnya layak atau tidaknya berarti dilihat dari sini. Kalau memiliki KPKH atau KPS berarti sini layak diusulkan, tetapi apabila tidak memiliki berarti tidak. Kemudian menerima KIP, ini menerima atau tidak. Apabila menerima klik ya, apabila tidak klik tidak. Kalau tidak berarti nomor KIP-nya kosongkan aja. Kemudian nama tertera di KIP, biasanya kalau yang punya biasa ada namanya di KIP. Misalnya sini ada, berarti sini tulis nomornya, ada ditulis, kemudian namanya juga dimasukkan. Kemudian terima fisik kartu KIP. KIP itu ini kan apabila punya klik iya, apabila tidak klik tidak, gitu ya. Kemudian alasan layak PIP tadi ini berarti pemegang PKH atau KPS atau yang lainnya, silahkan dipilih. Kemudian nanti kita klik next. Nah, kemudian ini data ayah kandung. Tadi kan tinggal bersama orang tua, berarti nama ayah, misalnya nama ayahnya itu misalnya Sudirman. Kemudian nicknya ayah biasanya ada di kartu keluarga dan seterusnya ya. Kemudian tahun lahir ayah misalnya 1960, jadi cukup tahunnya aja. Kemudian pendidikan ayah tadi apa, misalnya S1. Kemudian pekerjaan ayah apa, di sini ada petani, ASN atau sebagainya, misalnya di sini ASN, penghasilannya berapa, ini dikira-kira, nanti silahkan bertanya dengan orang tuanya berapa penghasilannya, misalnya 2-4 juta. Kemudian berkebutuhan khusus atau tidak, ayahnya tadi mempunyai kebutuhan khusus seperti ini atau tidak. Kalau tidak ada berarti klik aja pilih tidak, kemudian kita klik next ini ya. Kemudian nama ibu kandung, silahkan diisi nama sesuai kartu keluarganya, misalnya nama ibu kandungnya Wati, kemudian nicknya sama, nanti silahkan disesuaikan dengan kartu keluarga, ada nicknya. Kemudian tahun lahir ibu misalnya di 1965. Kemudian pendidikan terakhirnya apa, misalnya SMA atau sederajat. Kemudian pekerjaan ibu kandung apa, bekerja atau tidak. Kalau ibu rumah tangga berarti tidak bekerja. Kemudian penghasilannya berarti tidak berpenghasilan. Kemudian berkebutuhan khusus tidak, apabila normal berarti tidak. Kemudian kita klik next. Nah, ini data wali. Apabila tinggal bersama orang tua maka data wali tidak perlu diisi. Tetapi apabila tinggal bersama wali, jadi data wali ini juga diisi sama seperti ngisi orang tua tadi, diisi semuanya sampai selesai nih ya, sama semua diisi semua. Jadi kalau tinggal bersama wali, orang tua, ayah, ibu diisi ditambah dengan mengisi wali. Kalau ini bersama orang tua berarti kita langsung next saja. Nah, kemudian kontak ini kasih nomor telepon atau WA. Nanti digunakan untuk pembelajaran nanti. Jadi mudah juga untuk dihubungi. Nah, emailnya tadi ada yang di depan, kita tulis kembali emailnya. Nah, apabila sudah klik next gitu ya. Nah, sekarang data rinci peserta didik, data periodik. Nah, tinggi badan nanti silahkan dihitung tinggi badannya, misalnya 145, tinggal diukur aja. Berat badannya misalnya 30 kg. Jarak tempat tinggal ke sekolah misalnya ini lebih dari 1 kilo. Misalnya di Bebatu itu sebutkan berapa kilo tuh, sekitar 23 kilo kalau Bebatu. Kemudian waktu tempuh ke sekolah misalnya berapa jam, misalnya 2 jam. Kemudian jumlah saudara kandung, tadi anak keempat, misalnya dia ada 4 saudara kandungnya. Kemudian klik next. Nah, di sini ada prestasi. Misalnya Anda memiliki prestasi misalnya tingkat sekolah, kabupaten atau tingkat nasional, silahkan diisi. Misalnya KSN, kompetensi sains nasional. Misalnya tingkat sini tinggal pilih sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi atau nasional. Misalnya tingkat kabupaten. Nah, sekarang diisi. Kemudian yang non akademik, apabila misalnya punya nih, misalnya juara 3 pencak silat. Ini tingkatnya
tingkat apa? Tingkat misalnya provinsi gitu. Apabila sudah, nanti kita klik daftar. Tapi nih ya, misalnya prestasi ini nanti apabila pemberkasan itu silahkan dilampirkan sertifikatnya, kemudian surat keterangan dari kepala sekolah bahwa menyatakan bahwa Anda itu telah berprestasi, dibuktikan dengan surat dan ada sertifikat dari juara tersebut. Apabila sudah, kita akan klik daftar. Nah, apabila sini sudah keterangan terima kasih telah mendaftar, nah silahkan login. Loginnya tadi menggunakan apa? Bisa menggunakan list-in, bisa menggunakan emailnya. Begitu ya, nanti misalnya menggunakan email boleh. Nah, ini apabila login nanti akan seperti ini. Nah, ini berarti sudah masuk pendaftaran kita. Berarti tinggal kita klik lagi ini kan. Selamat datang, ini ISN-nya tadi ini. Sekarang kita lihat hasil pendaftarannya. Di sini klik registration form di sini ya. Nah, nanti akan terlihat. Nah, seperti ini. Inilah hasil pendaftaran Anda tadi seperti ini. Datanya silahkan dicek kembali. Dicek semua. Apabila nanti ada kesalahan, itu nanti silahkan dilaporkan kepada kontak person pada pendaftaran PPDB ini ya. Apabila sudah benar, silahkan nanti kalian ini silahkan dicetak. Ini dicetak ya, nanti di print, kemudian nanti dilampirkan pada waktu pemberkasan nanti ya, pemberkasan dan wawancara. Silahkan nanti tinggal dicetak, dapat hasilnya. Oke, cukup sekian